Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kedamaian kerajaan Nabi Sulaiman yang dipenuhi dengan kebijaksanaan dan keadilan, terdapat kisah luar biasa yang akan kita telusuri. Kerajaan ini diberkati dengan kemakmuran dan kebahagiaan, namun, seperti yang sering terjadi, cobaan tidak pernah jauh dari kerajaan yang sejahtera. Wahai malaikat yang setia, lihatlah betapa makmurnya kerajaanku ini. Kebijaksanaanku seperti matahari yang menerangi segala sudut negeri ini, ucap Nabi Sulaiman dengan bangga, dikelilingi oleh para malaikat yang melibatkan diri dalam pengelolaan kerajaannya. Namun, kebahagiaan tersebut mendapat ujian ketika sebuah bayangan gelap mulai menyusup ke istananya. Jin Sa'ar, makhluk dari alam gaib yang penuh tipu daya, merencanakan pengambil alihan kerajaan dengan menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, kau tidak menyadari bahwa kerajaanmu berada dalam bahaya. Aku adalah Jin Sa'ar, dan aku akan merubah segalanya, kata Jin Sa'ar dengan senyum liciknya saat menyapa Nabi Sulaiman dalam mimpi. Nabi Sulaiman terbangun dari tidurnya, merasakan ketidaknyamanan yang mengganjal di hatinya. Ini adalah ujian besar, gumamnya dalam kekhawatiran. Nabi Sulaiman segera memanggil beberapa pembesar kerajaan untuk berunding. Salah satu menterinya, dengan penuh keheranan, bertanya, "Ya Nabi, apa yang dapat menyulitkan kerajaan yang begitu damai ini?" Nabi Sulaiman menjelaskan mimpi yang mengganggu kedamaian malamnya. Jin Sa'ar berusaha menyamar sebagai aku dan mengambil alih kerajaan ini. Kita harus berhati-hati dan segera mengatasi ancaman ini. Namun, bagaimana kita bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu, ya Nabi? Tanya seorang pembesar dengan penuh ketidakpastian. Dengan senyum bijaksana, Nabi Sulaiman menjawab, kebohongan akan terbongkar dengan kebijaksanaan dan ilmu. Kita harus mencari cincin ajaibku yang hilang, karena disitulah kekuatan sejati terletak. Meskipun situasinya serius, Nabi Sulaiman mencoba menyemangati para pembesar dengan humor. Kita tidak boleh terlalu serius, teman-teman. Ingatlah, bahagia itu seperti zat pewarna, membuat hidup lebih berwarna, ujarnya sambil tersenyum. Pembesar-pembesar yang awalnya tegang tersenyum lebar mendengar humor Nabi Sulaiman. Kita memiliki seorang nabi yang tidak hanya bijak tetapi juga humoris, kata salah satu pembesar dengan tawa. Dengan semangat dan kebijaksanaan, Nabi Sulaiman bersama para pembesarnya bersiap menghadapi ujian yang akan menguji integritas dan keimanan mereka. Keseruan dan ketegangan mulai membentang di kerajaan yang sebelumnya damai ini, menciptakan awal dari kisah yang memukau dan penuh hikmah. Bab 2, Kehilangan Cincin Ajaib. Hari-hari berlalu, dan kegelapan semakin merayap ke dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Kejadian mencemaskan pun terjadi di istana yang megah. Suatu malam, ketika cincin ajaib Nabi Sulaiman yang menjadi sumber kekuatannya tidak dapat ditemukan, suasana menjadi tegang. Ya Allah, cincinku hilang. Ini bukan hanya kehilangan biasa, tetapi ini adalah kekuatanku, kebijaksanaanku, keluh Nabi Sulaiman dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran. Tak mau menyerah pada keadaan, Nabi Sulaiman memutuskan untuk melakukan perjalanan mencari cincinnya. Dalam pakaian yang sederhana, beliau meninggalkan istananya tanpa diawasi para prajurit dan malaikat pengawal. Aku harus menemukan cincin ini sebelum Jin Sa'ar berhasil menyelesaikan rencananya, pikir Nabi Sulaiman, langkahnya mantap menyusuri jalan setapak yang membawanya ke tempat-tempat yang jarang terjamah. Selama perjalanan, Nabi Sulaiman dihadapkan pada berbagai hambatan. Ia bertemu dengan makhluk gaib yang mencoba menghalanginya. Salah satu makhluk berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, mengapa engkau mencari cincinmu? Biarlah Jin Sa'ar yang menguasai, dan kita akan hidup dalam damai." Namun, dengan keteguhan hati dan hikmah, Nabi Sulaiman menjawab, damai bukanlah hasil dari penyerahan pada kejahatan. Aku mencari cincin ini untuk membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatku. Sementara itu, Jin Sa'ar menyamar sebagai Nabi Sulaiman dan mulai merusak tatanan kerajaan. Salah seorang menteri yang curiga mendekati Nabi Sulaiman tersebut, bertanya, "Ya Nabi, kenapa kebijaksanaanmu terlihat berbeda hari ini?" Dengan licik, Jin Sa'ar menjawab, "Wahai menteriku, aku sedang menguji sejauh mana kerajaanku dapat berkembang tanpa campur tangan langsung dariku. Ini adalah ujian bagi rakyat dan para pemimpinnya.
Kembali kepada Nabi Sulaiman, ia menemui seorang bijak yang memberinya petunjuk tentang keberadaan cincin. Wahai Nabi, kebenaran dan keadilan akan selalu bersinar terang. Cari di tempat-tempat yang jarang terpikirkan, dan cincinmu akan kembali kepadamu, kata bijak tersebut. Dengan tekad yang semakin kuat, Nabi Sulaiman melanjutkan perjalanannya dengan keyakinan bahwa kebijaksanaan dan ilmunya akan membawanya kepada cincin yang hilang dan kejayaan yang sejati. Keputusannya untuk mencari cincin bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman yang mengintai. Bab 3, tantangan menemukan palsu dari yang asli. Di istana, kehidupan semakin rumit karena jin sihir yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman berhasil meyakinkan beberapa orang bahwa perubahannya adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Rakyatku, ini adalah ujian yang kita hadapi. Nabi Sulaiman mempercayakan kita untuk melanjutkan kebijaksanaannya. Saya adalah ujian hidup ini, ujar jin sihir dengan suara yang penuh tipu daya. Namun, beberapa orang yang peka terhadap perubahan ini meragukan, dan mereka mulai berkumpul untuk mencari kebenaran. Sementara itu, Nabi Sulaiman melanjutkan perjalanannya menuju daerah yang lebih terpencil. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang tua bijak yang memberinya petunjuk tambahan. Wahai Nabi, ketika engkau mencari kebenaran, perhatikan kebijaksanaanmu. Palsu dan asli dapat dibedakan oleh kebijaksanaan yang tajam. Jin sihir tidak mungkin menyamai kebijaksanaanmu, kata bijak tersebut sambil memberikan bimbingan. Dengan petunjuk yang diterima, Nabi Sulaiman mulai merancang strategi untuk membuktikan keaslian dirinya dan membedakan dirinya dari jin sihir. Kebijaksanaan harus ditunjukkan bukan hanya dalam kata-kata tetapi juga dalam tindakan. Aku harus membuktikan bahwa aku adalah Nabi Sulaiman yang sejati, pikirnya dengan tekad yang membara. Ketika kembali ke kerajaan, Nabi Sulaiman mengumpulkan para pembesar dan rakyatnya. Dengan senyuman lembut, ia berkata, "Wahai saudara-saudaraku, kita telah diuji dengan cobaan yang sulit. Namun, hari ini adalah hari kebenaran dan keadilan. Aku akan membuktikan keaslian diriku dengan ilmu dan kebijaksanaan." Para pembesar dan rakyat merasa harap campur baur dalam hati mereka. Mereka ingin memastikan bahwa pemimpin mereka adalah Nabi Sulaiman yang sejati. "Saudara-saudara, bertanyalah padaku apa saja, uji pengetahuanku, dan lihatlah kebijaksanaanku," ajak Nabi Sulaiman sambil tersenyum tulus. Sebuah dialog interaktif dimulai, menguji pengetahuan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Tapi dalam suasana serius itu, Nabi Sulaiman juga menyelipkan humor ringan untuk meredakan ketegangan, membuat semua orang merasa lebih dekat satu sama lain. Bab 4, pertarungan kebaikan dan kejahatan. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan semakin memanas di kerajaan Nabi Sulaiman. Jin sihir, yang merasa terancam oleh kebijaksanaan dan pengetahuan Nabi Sulaiman, memimpin pasukannya untuk menyerang istana. Inilah saatnya membuktikan siapa yang benar, siapa yang penuh kebijaksanaan, kata Nabi Sulaiman sambil bersiap-siap memimpin pasukannya yang terdiri dari makhluk gaib dan prajurit kerajaan. Pertempuran sengit terjadi, di mana pasukan jin sihir menggunakan tipu daya dan sihir untuk mengelabui. Namun, dengan bimbingan Allah dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman, pasukan kebaikan berhasil mengatasi serangan tersebut. Wahai para malaikat dan makhluk gaib, kita berdiri bersama dalam kebenaran. Kita takkan terpengaruh oleh tipu daya kegelapan, seru Nabi Sulaiman sambil mengayunkan pedangnya. Pertarungan mencapai puncaknya, dan akhirnya, pasukan jin sihir dikalahkan. Jin sihir sendiri terkejut melihat kekuatan dan keberanian yang dipamerkan oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Setelah kemenangan, Nabi Sulaiman tidak melupakan makna di balik pertarungan ini. Dengan penuh rendah hati, beliau berkata kepada rakyatnya, "Kemenangan ini bukan hanya milikku, tetapi milik kita semua yang bersatu dalam kebenaran." Kita belajar bahwa kebaikan selalu dapat mengalahkan kejahatan dengan keteguhan iman. Dalam suasana kemenangan yang penuh sukacita, Nabi Sulaiman menyampaikan pesan moral kepada rakyatnya. "Wahai saudara-saudaraku, mari kita tetap teguh dalam keimanan dan menjunjung tinggi kebijaksanaan. Kita tidak boleh terjebak oleh tipu daya kegelapan. Ingatlah, kebenaran akan selalu menang, dan Allah selalu bersama mereka yang berjuang di jalannya."
Rakyat yang merasa terinspirasi dan bersyukur atas kemenangan ini bersama-sama merayakannya, dan kerajaan Nabi Sulaiman kembali mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan yang telah lama mereka rindukan. Kebaikan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman menjadi cahaya penerang bagi seluruh kerajaan, memberikan harapan dan inspirasi bagi generasi mendatang. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.